Assalamualaikum semuanya. Martabak pastel pandan ini tuh sebenarnya adonan pancake, cuman aku buat kayak gini ya teman-teman ya. Rasanya tuh jadi kayak martabak gitu loh. Martabak itu kalau nggak bener cara buatnya pasti banyak yang bantah, tapi ini seriusan teman-teman, resepnya simple dan enak banget. Kemarin aku buat variasi selai strawberry, ternyata setelah aku buat tuh langsung ludes teman-teman. Jadi aku tertantang buat varian yang baru gitu loh. Yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan masukin 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambahin ya teman-teman ya, tapi menurut aku 2 sendok makan ini udah cukup banget. Lanjut aku bakalan tambahin perisa vanila. Untuk perisa vanilanya ini sebenarnya opsional, cuman kalau nggak pakai biasanya ada bau amisnya gitu loh teman-teman. Jadi pakainya kurang lebih setengah sendok teh aja. 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada kental manis. Untuk kental manisnya di sini aku pakai 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau skip kental manisnya juga boleh ya. Jadi untuk kental manisnya ini opsional, bisa pakai bisa enggak. Lanjut aku bakalan tambahin 1 butir telur. Ini setelah telurnya masuk, kita langsung aja kocok sampai si gulanya larut. Kalau menurut teman-teman gulanya susah larut, kita kocok aja sampai si telurnya berbusa ya. Kalau menurut teman-teman telurnya udah sedikit berbusa, kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Aku saranin banget teman-teman ngaduknya pakai whisker ya, biar dia tuh nggak gampang bergerindil gitu loh teman-teman. Nanti kalau adonannya bergerindil mau nggak mau kita harus saring. Jadi saran dari aku, biar kita nggak saring-saring adonan, kalian ngaduknya pakai whisker. Kalau teman-teman butuh rekomendasi whisker yang 1 set sama spatula, boleh langsung aja cek link produk ada di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi whisker yang awet banget. Aku pakai whisker ini tuh udah lama banget, tapi kalian bisa lihat sendiri dia tuh masih cakep gitu loh teman-teman. Telurnya udah berbusa, kita lanjut aja siapin timbangan. Kita langsung aja timbang tepung terigunya ya. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru, kurang lebih 100 gram. Kalau kalian pengen resep cemplung seperti yang aku punya, terus kalian nggak punya timbangan, link produk timbangan juga ada di deskripsi ya teman-teman ya. Harganya cuma 20 ribuan aja. Tepung terigunya udah ditimbang, lanjut kita nolin lagi timbangannya dan kita timbang air kurang lebih 150 ml. Nimbangnya harus pelan-pelan banget teman-teman, soalnya kalau nggak pelan-pelan banget nanti kalau kebablasan kita juga bingung ngurangnya gimana. Lanjut jangan lupa soda kue 1/4 sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Di sini baking powdernya aku pakai yang double acting, bisa pakai yang biasa aja kalau emang nggak ada. Lanjut kita langsung aja aduk adonannya sampai semuanya tercampur rata ya. Kalau teman-teman mau ditambahin minyak goreng boleh, cuman karena nanti tuh mau dibentuk pastel biar dia nempel, untuk minyak gorengnya aku skip ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku tuh ngaduknya pakai whisker. Alhasil adonannya nggak bergerindil. Ini sebelum aku masak, aku bakalan tambahin perisa pandan karena di sini aku pengen rasa pandan keju ya. Kalau teman-teman nggak ada perisa pandan, untuk perisanya boleh banget di skip. Tapi kalau emang ada boleh dikasih ya teman-teman ya. Ini setelah dikasih perisa, kita langsung aja aduk. Kalau menurut teman-teman perisanya kurang, bisa ditambah sesuai selera. Di sini aku pakai perisanya tuh pelit-pelit aja teman-teman, karena aku nggak suka warna yang terlalu gonjreng gitu loh. Jadi kita pakai secukupnya aja. Sebelum kita cetak adonannya, kita siapin dulu ya untuk toppingnya ya, karena nanti biar lebih cepet gitu loh teman-teman, kita nyetak langsung dikasih topping. Untuk toppingnya di sini aku ada keju, aku pakai merek ini. Untuk satu resep yang aku buat ini kejunya butuhnya sekitaran 50 gram ya. Jadi kita serut keju kurang lebih 50 gram. Kenapa harus dipasin aja biar nanti dia nggak mubazir ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah diserut kejunya tuh jarang banget kepake, jadi secukupnya aja dan kira-kira jangan sampai kita buang-buang bahan makanan.
Lanjut, di sini aku panasin teflon sampai benar-benar panas. Dipastiin lagi teflonnya udah anti lengket ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak anti lengket dia nanti repot, nggak bisa diambil gitu loh teman-teman. Ini kalau teflonnya udah panas, kita langsung aja kecilin apinya. Pokoknya dikecilin aja. Setelah itu kita langsung aja cetak. Ini mencetaknya menyesuaikan cetakan pastel yang kita punya ya teman-teman ya. Ini setelah aku cetak, langsung aja aku ukur pakai cetakan pastel yang aku punya. Ternyata udah pas. Jadi kita langsung aja tunggu sampai si sarangnya keluar, terus bagian atasnya kering ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen bagian bawahnya tuh biar kelihatan tetap hijau gitu ya, untuk apinya harus banget pakai api super kecil teman-teman. Nggak bisa pakai api yang cuman kecil aja. Soalnya aku pakai api yang cuman kecil aja ini, permukaannya tuh kayak agak gosong gitu loh. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon anti lengket yang harganya cuma 100 ribuan, yang seperti yang aku punya ini tuh nggak pakai minyak sama sekali, tapi dia bener-bener anti lengket. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi produknya, ada di deskripsi ya teman-teman ya. So kalau kalian mau kembaran sama kayak aku, kalian bisa beli langsung teflon seperti yang aku punya, harganya cuma 100 ribuan aja. Anti lengketnya top banget. Ini aku udah pakai setahun lebih, tapi dia tetap bagus kayak gini teman-teman. Maksud aku anti lengketnya nggak tergores sama sekali gitu loh. Ini kelihatan gak sih sarangnya teman-teman? Ini tuh sarangnya full ya. Kalau tadi kita nuangin adonannya, keadaan teflonnya belum panas, terus kita paksa cetak, biasanya dia bantet ya teman-teman ya, nggak bisa bersarang seperti yang aku punya. Jadi kalau teman-teman pengen full bersarang seperti yang aku punya, kita harus sabar-sabar nunggu teflonnya panas. Untuk yang kedua kalinya pasti lebih gampang. Yang sulit tuh yang pertama kali. Biasanya yang pertama kali tuh rawan kita ngebuang adonan karena emang suka gagal gitu loh. Jadi kayak suka gampang bantet karena kita nggak bisa ngepasin panas si teflonnya. Kalau menurut teman-teman permukaannya ini udah kering, kita langsung aja cek. Kalau udah mateng kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Kayak gini hasilnya. Kita langsung aja taruh di cetakan pastel seperti ini. Tuh Masya Allah, ini tuh bersarang banget. Ini sebelum kita buat atau sebelum kita kasih topping, jangan lupa dicetak lagi ya. Jangan lupa apinya dijaga, pakai yang super kecil biar warnanya cakep. Ini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, lebih jelasnya lagi sarangnya bener-bener kayak gini. Ini kalau sarangnya full kayak gini biasanya adonannya tuh lembut, nggak keras sama sekali. Ini kita langsung aja cetak, kita taruh di atas cetakan pastel. Untuk ukuran pastelnya atau cetakan pastelnya ini aku pakai yang super gede ya. Kalau teman-teman juga butuh rekomendasi cetakannya, ada di deskripsi, nanti aku bakalan taruh linknya di sana. Untuk toppingnya menyesuaikan aja, bisa diganti mesis ataupun keinginan kalian. Di sini aku cuman pakai keju sama kental manis ya. Kalau teman-teman pengen pastelnya gendut atau martabak pastelnya gendut, untuk isiannya dibanyakin aja teman-teman. Jangan pelit-pelit gitu loh. Kalau kejunya udah cukup, kita langsung aja kasih kental manis secukupnya kayak gini. Dan kita langsung aja cetak. Ini tinggal dilipat dan ditekan. Ditekannya yang kuat ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita nekannya asal-asalan biasanya dia kayak nggak nempel gitu. Jadi di sini kita harus nekannya benar-benar kuat biar dia hasilnya cantik. Ini kita lanjut ke adonan berikutnya. Untuk satu resep ini tuh jadinya 7 piece ya. Ini caranya masih tetap sama, untuk isiannya keju sama kental manis. Menurut teman-teman varian pandan itu lebih cocok dipakein rasa apa sih teman-teman? Coba dong komen, nanti kalau emang cocok di aku bakalan recook sih sesuai sama keinginan kalian. Ini kita langsung aja cetak, jangan lupa sambil ditekan. Ini tadi kalau teman-teman nyetaknya kegedean, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Menurut aku sih kurang cantik ya kalau terlalu gede. Menurut aku lebih cantik kalau pas. Ini karena tadi tuh apinya gede kecil, jadi ada yang gosong ada yang nggak gosong. Tapi menurut aku untuk rasanya sendiri sama-sama enak. Biasanya ada yang suka lebih gosong dikit gitu loh teman-teman. Kalau aku sih tim yang agak suka yang gosong dikit gitu loh teman-teman, yang paling depan itu.
Itu favorit aku, jadi kayak ada sedikit pahit-pahitnya gitu, menurut aku lebih enak sih. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong, isiannya bener-bener full, tapi untuk isiannya sendiri menyesuaikan, kalau teman-teman pengen di fullin juga boleh atau dikurangi juga nggak apa-apa. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Masya Allah, aku lihat ini aja tuh udah ngiler banget loh. Asal teman-teman tahu, ini kemarin kan aku buat satu resep itu jadinya 7, dan pas aku lihat ternyata dia ludes dong. Masya Allah, ini tuh enak banget. Setahu aku martabak itu cuma rasa keju teman-teman, dan ternyata setelah udah gede kayak gini aku tahu kalau martabak itu nggak harus keju, tapi varian keju tetap yang favorit karena ini tuh enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis.